Baik, kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paja Nugraha. Saya Francisco Sabasiotang. Saya Eksa Amarsa Putri. Saya Novian Rusabila. Baik, melalui video ini kami menjelaskan materi tentang enzim. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang enzim. Jadi, enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator biologis dalam berbagai reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan tanpa ikut berubah dalam proses tersebut. Dengan demikian, enzim sangat penting untuk berbagai proses biologis seperti pencernaan makanan, sintesis molekul, kemudian pemecahan zat-zat tertentu di dalam sel-sel tubuh. Kemudian juga enzim ini juga ada yang berhubungan dengan kelapa sawit, yaitu enzim lipase, enzim protease, enzim selulase, dan enzim pestinase. Ya, ini menguraikan zat-zat yang ada di dalam kelapa sawit yang sebagai nantinya pembantu pengolahan, yaitu sebagai pemurnian minyak ataupun untuk meningkatkan efisiensi produktivitas minyak sawitnya nanti. Beberapa enzim yang berperan dalam pengolahan kelapa sawit meliputi yang pertama itu ada lipase. Lipase merupakan penguraian trigliserida dalam minyak kelapa sawit menjadi asam dan gliserol. Lalu yang kedua yaitu ada proteasa, yaitu penguraian protein yang terdapat dalam sel-sel kelapa sawit. Lalu yang kedua ada selulase, yaitu penguraian selulasa yang terdapat dalam dinding sel kelapa sawit. Lalu ada yang keempat pestinase, yaitu pengurangan pektin yang merupakan polisakarida dalam dinding sel tanaman. Enzim ini membantu dalam proses pemecahan pektin. Enzim-enzim ini berperan dalam meningkatkan efisiensi proses pengolahan kelapa sawit dari pemecahan belah bahan mentah hingga pemurnian minyak. Saya akan menjelaskan cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu ada terdiri dari dua teori, yaitu cara kerja dari gembok dan kunci atau lock and key. Yang kedua, teori kecocokan induksi, yaitu induced fit. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori gembok dan kunci, lock and key, dan teori kecocokan induksi atau induced fit. Teori gembok dan kunci atau lock and key, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim ini diibaratkan sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Yang kedua yaitu teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Teori ini itu kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alosteri dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pengolahannya. Pengolahan pada tanaman kelapa sawit. Nah, pengolahan enzim pada kelapa sawit melibatkan berbagai proses untuk memanfaatkan enzim dalam industri kelapa sawit, terutama dalam produksi minyak kelapa sawit. Beberapa langkah dalam pengolahan enzim pada tanaman kelapa sawit adalah yaitu ekstraksi enzim. Enzim yang digunakan dalam pengolahan kelapa sawit dapat diekstraksi dari mikroorganisme sebagai bakteri atau jamur. Proses ini melibatkan kultur mikroorganisme dan pemurnian enzim dari hasil fermentasi. Nah, yang kedua yaitu pengolahan limbah. Enzim dapat digunakan untuk mengolah limbah dari industri kelapa sawit seperti menguraikan biomasa atau limbah organik menjadi produk yang lebih berguna atau ramah lingkungan.
Nah, yang ketiga yaitu fermentasi. Dalam beberapa proses, enzim juga digunakan dalam fermentasi untuk meningkatkan kualitas minyak dengan mengurangi kandungan asam lemak bebas atau meningkatkan stabilitas produk. Tadi udah dijelaskan tentang penjelasan enzim, peran penting enzim, cara kerja enzim, dan cara pengolahan enzim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang enzim dalam beberapa tanaman. Yang pertama itu ada tanaman pepaya yang memiliki enzim papain dan memiliki fungsi menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino dan digunakan sebagai pelunak daging dan dalam industri farmasi. Yang kedua ada nanas yang itu memiliki enzim bromelain yang memiliki fungsi menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino dan digunakan sebagai pelunak daging dan dalam pengobatan untuk sifat antiinflamasinya. Yang ketiga ada bit gula dengan enzim invertasi yang memiliki fungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, itu biasanya digunakan dalam industri makanan untuk produksi sirup, glukosa dan fruktosa dan permen. Yang keempat ada apel. Apel memiliki enzim pektinase yang memiliki fungsi menguraikan pektin dalam dinding sel tanaman dan digunakan dalam industri jus untuk meningkatkan ekstraksi jus dan klarifikasi. Buah ara ini sama seperti pepaya, fungsinya menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino, digunakan sebagai pelunak daging dan dalam industri farmasi, tetapi berbeda dengan enzimnya. Buah ara ini memiliki enzim fisin. Nah, yang keenam ada kedelai. Kedelai ini memiliki enzim urease dan memiliki fungsi menguraikan urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Ini digunakan dalam penelitian biokimia dan sebagai indikator kehadiran urea. Yang ketujuh itu tomat. Tomat memiliki enzim poligalakturonase yang memiliki fungsi menguraikan pektin dalam dinding sel selama pematangan buah. Nah, membantu dan pelunakan buah selama pematangan. Yang kedelapan yaitu tanaman peppermint. Nah, peppermint ini memiliki enzim menton dan reduktase. Peppermint ini memiliki fungsi mengkatalis konversi menton menjadi mentol dalam biosintesis minyak esensial. Yang kesembilan, bayam. Bayam ini memiliki enzim rubisco. Bayam ini memiliki fungsi katalis utama dalam fotosintesis, mengikat karbon dioksida dalam ribulosa 1,5 bis fosfat untuk membentuk 2 molekul asam 3 fosfogliserat. Nah, esensial untuk fiksasi karbon dalam siklus Calvin. Yang terakhir teh. Teh ini memiliki enzim katesol oksidase. Nah, teh ini memiliki fungsi mengkatalis oksidasi katekol menjadi okuinon yang kemudian polimerisasi menjadi pigmen coklat dalam proses pembuatan teh hitam. Enzim-enzim yang telah saya sebutkan dalam beberapa tanaman tadi itu memiliki peran penting dalam berbagai proses metabolisme tanaman dan juga memiliki aplikasi dalam industri makanan, farmasi, dan bioteknologi. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, yang pertama tadi penjelasan enzim, yang kedua ada pentingnya enzim, yang ketiga ada cara kerja dan pengolahan enzim, yang keempat enzim terdapat pada tanaman apa. Terima kasih.